Kemarin dijelaskan bahwa hal-hal yang dinasehatkan oleh Imam Al-Haddad kepada kita, dan nasihat-nasihat tersebut harus kita tancapkan dalam hati dan pikiran kita. Di antaranya adalah munfikon lil fadili ay azzaidi an hajatihi yaumihi wa lailatihi mimma fi yadihi. Kita agar menjadi pribadi muslim yang baik, yang sempurna, sebisa mungkin setiap apapun yang kita miliki, setiap apapun yang kita punya, dan kebetulan itu melebihi dari kebutuhan kita sehari-hari, maka alangkah baiknya kelebihan tersebut kita infakkan kepada yang membutuhkan. Kalau misalkan kita butuh satu hari semisal untuk biaya hidup 100.000 saja, lalu ternyata dalam setiap hari kita bisa menghasilkan uang 150.000, semisal seperti itu, ditambah dengan biaya untuk menabung semisal gitu ya. Jadi totalnya kebutuhan kita satu hari itu adalah 125.000. Maka agar kita menjadi pribadi muslim yang baik, yang benar, yang sempurna, nah sebisa mungkin sedekahkan, infakkan kelebihannya tersebut. Berarti yang 25.000 kita infakkan. Sawaun kanatil hajatu li nafsihi aw limamunihi. Yang penting kita bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, ataupun untuk siapapun yang memang harus kita nafkahi pada setiap harinya. Maka saat ada kelebihan dari setelah kita menafkahi semuanya ada kelebihan, maka alangkah baiknya kelebihan tersebut kita infakkan. Walil fadili an kiswatihi wa wifaidainihi in sabara alal idhofati wa illa kuriha. Afadahu Syekhul Islami. Namun terkadang hal tersebut bisa dianggap makruh. Memang kita menginfakkan harta kita yang lebih, kita menginfakkan pakaian kita yang sudah mungkin tidak terpakai, itu memang dianggap baik, bagus. Tapi terkadang hal-hal tersebut malah bisa jadi makruh. Kita infak jadi makruh, kita sedekah bisa jadi makruh. Saat bagaimana? Saat ternyata kebutuhan sehari-hari kita belum tercukupi dengan sempurna, buat kita sendiri, buat keluarga kita, dan buat orang-orang yang kita nafkahi sehari-harinya. Lalu tiba-tiba yang seharusnya itu kita nafkahkan kepada keluarga kita, kepada kita sendiri, kepada orang-orang terdekat kita, tapi malah kita sedekahkan. Atau yang seharusnya uang tersebut kita gunakan untuk membayar hutang semisal, tapi malah kita gunakan. Itu terkadang bisa jadi makruh, andaikan kita tidak mampu untuk menghandle semuanya, untuk menutupi semuanya setelah kita menginfakkan harta tersebut. Semisal kita punya uang 150.000, kebutuhan kita sehari-hari plus dengan hutang yang perlu kita bayarkan adalah 125.000 semisal, atau 150.000 sudah gitu. Tiba-tiba yang 25.000 malah kita infakkan sebelum kita mencukupi kebutuhan sehari-hari kita yang jumlahnya ada berapa? 150.000 tadi.
maka infak yang 25.000 tadi meskipun baik tapi hukumnya makruh. Itu pun andai kita tidak bisa menutupi yang 25.000 tadi yang kita infakkan tadi untuk kita genapkan pada kebutuhan yang 150.000. Tapi kalau misalkan kita wah kairongin dan pasti bakal dapet nih 25.000 mah, ya udah yang 25.000 ini saya infakkan dulu. Lalu untuk menambalinya yang 25 berarti jumlahnya ada 125.000 kan? Nah, maka untuk menambali kekurangan 25.000 tadi kita udah punya peluang nih bakalan dapet. Nah, kalau misalkan gitu mah ya tidak apa-apa, baik justru. Itu salah satu cerminan pribadi muslim yang baik, iman muslim yang sempurna. Pertanyaannya, apakah kita mampu untuk melakukan itu? Gitu. Silahkan sendiri-sendiri saja. Terus qala Abdul Wahab bin Ahmad fil Badril Munir anfik ma fil jeb ya'ti ma fil geb. Syekh Abdul Wahab dalam kitab Badrul Munir memberikan sebuah statement atau kata mutiara yang sangat-sangat bermakna sekali. Bagaimana? Anfik ma fil jeb ya'ti ma fil geb. Sebisa mungkin infakkanlah apapun yang ada dalam sakumu. Ini adalah kalimat perumpamaan. Dalam artian infakkanlah apapun yang kamu miliki dan kamu sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-harimu, sehingga yang kamu infakkan itu adalah kelebihan dari kebutuhanmu. Maka ya'ti ma fil gaib, maka kamu akan mendapatkan durian runtuh. Begitu. Setelah kamu bisa mencukupi kebutuhan kamu sehari-harinya bersama keluargamu, bersama orang-orang terdekatmu, bersama orang-orang yang memang wajib untuk kamu nafkahi, lalu ada kelebihannya, maka jangan ragu-ragu, infakkanlah. Maka tunggu saja, kamu akan dapat durian runtuh. Akan ada banyak pemasukan-pemasukan yang lain yang tidak kamu duga sama sekali sebelumnya. Makanya ada salah satu makalah, istangzilu ar-rizqa bis-shadaqah. Pintalah rizki kepada Allah dengan cara memperbanyak sedekah. Nah, gitu. Wa qala idza wassa'allahu wa qala sallallahu alaihi wasallam idza wassa'allahu fa'ausi'u, rawahu al-Bukhari. Lalu tidak ketinggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, saat Allah memberikan rizki yang melimpah kepadamu, maka kamu jangan lupa limpahkanlah juga rizki tersebut pada orang-orang yang ada di sekitarmu dan yang membutuhkannya. Begitu. Wa qala al-Fashni naklan anil ulama yustahabbu liman labisa thauban jadidan ayyatasaddaqu bitsaubil adiki. Imam Fashni memberikan satu komentar diambil daripada kalamnya para ulama. Beliau berkata, disunnatkan bagi setiap orang yang memiliki baju baru, memakai baju baru, membeli baju baru untuk mensedekahkan baju lama yang mungkin sudah tidak terpakai olehnya, ataupun bahkan yang masih dipakai olehnya, yang masih bagus. Jadi saat kita beli baju baru nih,
beli kerudung baru nih santrian, maka kesunahannya adalah baju yang lama kalian sedekahkan pada teman kalian, kerudung yang lama sedekahkan pada teman kalian. Nah itu kesunahannya seperti itu. Wanita punya BHS, punya kerudung Joya, beli anyar BHS nu baheula, kerudung Joya anu baheula berekeun ka babaturan. Nah, alusna mah kitu ya.